So, we declare that you not only part of the national team, but also part of Indonesian family. Yeah? We trust that you will now get Indonesia for Singoya. This is my message for them. Continue, keep following us, for support us. I hope one day we will. Ula Romeni bangga sudah menjadi warga negara Indonesia, tapi salah satu ada yang masih tidak suka dengan naturalisasi. Dibocorkan Palermo, Emil Audero resmi perkuat timnas Indonesia. PSSI sebut sudah ada pemain Liga 1 yang curi perhatian Patrick Kluivert buat timnas Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Sumarji turut membeberkan alasan PSSI menaturalisasi Ula Romeni. Hadirnya pemain Oxford United tersebut diharapkan bisa membantu timnas Indonesia senior yang kini tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Ula yang berposisi sebagai striker diharapkan bisa memecahkan permasalahan skuad Garuda yang dinilai masih kurang optimal dalam mencetak gol. Sejauh ini, timnas Indonesia baru mencetak 6 gol dari 6 laga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Baru 2 gol yang hadir dari aksi para pemain depan timnas Indonesia. Diharapkan gol akan datang lebih banyak dari para striker setelah kehadiran Ula Romeni. Secara taktik, strategi memang membutuhkan pemain yang pada posisi sebagai penyerang, ujar Sumarji dilansir dari Tribun News. Kami tahu bahwa kebutuhan itu sangat mendesak, sangat dibutuhkan sehingga dengan kehadiran Ula itu bisa menambah kekuatan tim untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Kehadiran Ula ini dibutuhkan tim dan ini permintaan dari head coach, pelatih. Alhamdulillah tim talent baik dari Kemenpora dan PSSI semua bekerja dengan baik dan alhamdulillah bisa menaturalisasi Ula. Ula pemain yang punya kualitas sangat baik, grade A. Sehingga untuk bisa menaturalisasi Ula butuh perjuangan, terangnya. Sementara itu, untuk 2 pemain lainnya yakni Tim Gepens dan Dion Marks diperlukan guna memperkuat timnas U20 Indonesia. Kedua pemain keturunan tersebut diharapkan membantu timnas Indonesia mempertahankan medali emas pada SEA Games 2025 yang digelar di Thailand. Tim Gepens dan Dion Marks tidak bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia U20 di Cina karena pendaftaran pemain sudah ditutup sejak 2 Februari 2025. Dalam daftar skuad akhir, keduanya dipastikan tidak ada dalam tim yang akan dibawa Indra Syafri ke Cina. Hasil dari uji coba timnas U20 di Delta Sidoarjo kemarin jadi pertimbangan kami di tim kepelatihan untuk adanya pemain tambahan diaspora atau naturalisasi, ujar Sumarji. Sejauh ini sudah ada 2 pemain keturunan, yakni Welber Jardim dan Jens Raven, ujar Sumarji. Sehingga dengan kehadiran 2 pemain tambahan ini benar-benar sangat diharapkan bisa memperkuat timnas. Terdekat yang harus dipersiapkan itu dengan sangat baik harus bisa pertahankan emas SEA Games. Karena kalau meraih mungkin itu agak sedikit mudah tapi kalau mempertahankan itu agak sedikit sulit. Jadi dengan kehadiran tambahan 2 pemain ini di timnas U20, insya Allah akan bisa lebih kuat lagi. Sekali lagi kebutuhan pemain adalah permintaan pelatih sehingga pelatih, ujarnya. Dibocorkan Palermo, Emil Audero resmi perkuat timnas Indonesia. Fans timnas Indonesia tengah heboh karena ulah media sosial Palermo. Sebab klub yang saat ini dibela oleh Emil Audero itu mengumumkan bahwa sang kiper merupakan pemain asal Indonesia. Seperti yang diketahui Emil sejatinya sudah memperkuat Como 1907 sejak musim 2024 hingga 2025 bergulir. Hanya saja karena kesulitan bersaing dengan Jean Butes dan Pepe Reina, Como 1907 akhirnya meminjamkan ke klub Serie B, Palermo hingga akhir musim panas 2025 nanti. Como 1907 resmi meminjamkan Emil ke Palermo pada 3 Februari 2025 alias jelang penutupan bursa transfer musim dingin 2025. Awalnya, pengumuman kedatangan Emil pun tampak biasa saja oleh Palermo. Kendati demikian, Palermo tiba-tiba saja mengumumkan Emil resmi menjadi pemain Indonesia pertama dalam sejarah klub mereka.
Sejak berdiri 1 November 19 alias nyaris 125 tahun itu, Palermo sebelumnya belum pernah memiliki pemain asal Indonesia. 125 tahun sejarah, pemain pertama Indonesia, bunyi keterangan Palermo, dikutip dari akun Instagram Palermo Official, Rabu, 5 Februari 2025. Dalam postingan itu, foto Emil pun diedit hingga terlihat ada nuansa Indonesia. Sepertinya adanya candi sampai Emil yang menggunakan baju tradisional yang ada batik Garuda. Tentunya fans timnas Indonesia langsung heboh melihat postingan Palermo tersebut. Sebab tim divisi kedua Liga Italia itu justru memperkenalkan Emil sebagai pemain Indonesia, bukan Italia, lantas banyak netizen yang menilai Palermo secara tidak langsung membocorkan status warga negara Emil saat ini. Sebab Emil memang dalam beberapa tahun terakhir tengah didekati PSSI untuk segera naturalisasi agar dapat memperkuat timnas Indonesia. Kendati demikian, Emil sempat menolak karena masih percaya bisa memperkuat timnas Italia. Kini kiper berusia 28 tahun itu tampaknya mulai menyerah dengan timnas Italia dan mulai beralih ke Indonesia. Hanya saja, belum ada update terbaru mengenai Emil dan PSSI. Ketika kabar itu mulai menghilang, Palermo justru memanaskannya lagi. PSSI sebut sudah ada pemain Liga 1 yang curi perhatian Patrick Kluivert buat timnas Indonesia. Seperti diketahui, Patrick Kluivert sebelumnya telah memantau langsung Liga 1 2024-2025, pelatih asal Belanda itu datang ke pertandingan Liga 1 yang mempertemukan Persija Jakarta melawan PSBS Biak di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Minggu, 2 Februari 2025. Patrick Kluivert memantau para pemain langsung ditemani oleh para asistennya. Asistennya yang ikut turun langsung memantau pertandingan Persija versus PSBS Biak adalah Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald Vandenburg. Tim kepelatihan timnas Indonesia ini memantau langsung dengan ditemani oleh Ketua BTN sekaligus manajer timnas Indonesia yakni Sumarji. Setelah memantau langsung pertandingan Liga 1, Sumarji mengungkapkan kesan yang didapatkan Kluivert. Menurutnya, pelatih berusia 48 tahun tersebut memberikan kesan bagus setelah melihat aksi para pemain Liga 1. Hal ini karena tim pelatih bisa melihat aksi pemain dari masing-masing klub. Ya, Kluivert, Alex, dan Denny. Semua melihat secara langsung, terutama talenta masing-masing klub yang memang akan digunakan untuk timnas yang bakal kami panggil, ujar Sumarji kepada awak media termasuk bolasport.com di Gedung Nusantara IDPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Februari 2025. Kalau ditanya terkait kesan-kesan, tentunya masing-masing mempunyai kesan yang cukup baik, ucapnya. Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai CEO Bayangkara FC itu juga mengatakan bahwa tim pelatih langsung turun untuk mencari pemain terbaik. Pasalnya, tak banyak waktu lagi untuk persiapan menghadapi lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oleh karena itu, mereka langsung turun untuk mencari pemain terbaik, harapannya tentu bisa menemukan pemain yang sesuai dengan tim agar bisa membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Skuad Garuda dijadwalkan akan menghadapi Australia di kandang lawan pada 20 Maret dan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 25 Maret mendatang. Untuk itu, tim pelatih mencoba memanfaatkan waktu yang ada untuk mencari pemain terbaik agar bisa dipanggil buat skuad Garuda nantinya. Tentu yang memang akan dipanggil itu secara khusus dilihat dari semua hal, kata Sumarji, waktu sudah mepet, supaya tidak salah untuk memanggil, kira-kira seperti itu. Jelasnya, Sumarji juga ditanya soal ada atau tidaknya pemain yang menjadi sorotan dari Patrick Kluivert setelah memantau langsung laga Persija Jakarta versus PSBS Biak. Dia mengatakan bahwa memang ada pemain yang sudah mencuri perhatian sang pelatih. Ada, di laga Persija melawan PSBS Biak, ungkap Sumarji, ada kemarin beberapa catatan tetapi tidak boleh saya sampaikan, tuturnya. Sumarji memang tak ingin menyampaikan siapa saja nama yang sudah mencuri perhatian sang pelatih. Namun, di skuad Persija Jakarta ada beberapa nama yang sudah menjadi langganan memperkuat timnas Indonesia. Pemain tersebut adalah Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Muhammad Ferrari, dan Raihan Hanan. Sebenarnya ada pemain muda juga yang kerap dipanggil ke timnas Indonesia. AFC Bursa Transfer Timnas Indonesia, Sandy Walsh berpotensi alami peningkatan karir usai kerap dicadangkan KV Mechelen meski bursa transfer musim dingin sudah ditutup.
Sandy Walsh justru bisa menjadi rekan setim untuk pemain timnas Indonesia lainnya. Bursa transfer musim dingin di Eropa sudah ditutup sejak Selasa, 4 Februari 2025, pagi waktu Indonesia. Itu berarti tim-tim sudah tidak bisa mendaftarkan pemain baru lagi. Setidaknya mereka tidak bisa didaftarkan untuk bermain hingga akhir musim nanti. Beberapa pemain timnas Indonesia telah dirumorkan untuk berganti klub pada sepanjang bursa transfer musim dingin lalu. Ula Romeni telah pindah ke Oxford United, selagi Kevin Dix bergabung dengan Borussia Mönchengladbach. Namun baru akan mulai beraksi pada musim panas nanti, sang pemain yang akan segera berulang tahun yang ke-30 pada Maret nanti tersebut kesulitan mendapatkan menit bermain di Mechelen pada sepanjang musim ini. Sandy Walsh hanya bermain dalam 7 pertandingan di semua ajang pada musim ini untuk Mechelen, dan tidak pernah bermain sebagai starter di kancah domestik. Dia hanya sekali menjadi starter ketika Mechelen bermain di Crocky Cup pada saat menghadapi Beerschot pada 4 Desember 2024 lalu. Kontrak Walsh akan segera berakhir pada 30 Juni 2025 mendatang, dan dia bisa bergabung dengan klub manapun di musim panas mendatang. Kini, menurut kabar dari jurnalis asal Belanda, Arnold Brugging via akun Instagram Indonesia FC Twente telah menanyakan tentang situasi Sandy Walsh. Jika bersedia bergabung dengan klub asal Belanda tersebut, maka Walsh akan menjadi rekan setim untuk pemain timnas Indonesia lainnya, yaitu Mees Hilgers. Selain itu, menurut laporan yang sama, FC Twente bukanlah satu-satunya klub yang tertarik meminang Sandy Walsh. Sang pemain berusia 29 tahun telah menghabiskan seluruh karirnya di Belgia, dengan membela KRC Genk, Zulte Waregem, dan KV Mechelen. Jika bergabung dengan FC Twente, atau klub manapun lainnya di luar Belgia, maka itu akan menjadi pertama kalinya Sandy Walsh keluar dari negara kelahirannya tersebut. Bergabung dengan Twente bisa dipandang sebagai peningkatan karir bagi Walsh karena klub asal Belanda itu berlaga di kancah sepak bola Eropa, yaitu Liga Eropa. Di sisi lain, KV Mechelen hanya berkutat di papan bawah Liga Belgia saja, dengan menempati urutan ke-12 dari 16 tim di kasta tertinggi pada saat ini. Lemparan Pratama Arhan titik balik strategi mematikan Bangkok United. Bek timnas Indonesia itu jadi pemain muda terbaik Liga Thailand. Bek timnas Indonesia, Pratama Arhan menjadi perbincangan hangat Liga Thailand, bersama True Bangkok United seusai tampil sebagai starter melawan Nakhon Ratchasima Mazda FC. Operator Liga Thailand pun menyematkan Pratama Arhan sebagai pemain muda terbaik pekan ke-20. Pemain muda minggu ini, Pratama Arhan dari True Bangkok United memenangkan pemain muda minggu ini Liga Thailand 2024-25, pekan pertandingan 20, tulisnya dilansir Selasa, 4 Februari 2025. Meski tidak tampil penuh selama 90 menit, Pratama Arhan ternyata mampu menjadi pembeda permainan Bangkok United. Alhasil, Bangkok United kini berada di peringkat kedua klasemen sementara Liga Thailand berkat tambahan 3 poin tersebut, meskipun bermain selama 63 menit, pemain berusia 23 tahun itu terlibat dalam banyak pertandingan. Sesuai irama permainannya dan lemparan jauhnya yang menjadi ciri khasnya, tambahnya, sementara itu, statistik Pratama Arhan pun mendapat nilai plus bersama Bangkok United. Bintang timnas Indonesia itu mampu mendapatkan 62 sentuhan bola, 15 kali melakukan umpan akurat, dan 4 kali menang duel. Selain itu, Pratama Arhan pun mampu menciptakan 1 peluang emas bagi Bangkok United. Advertising Arhan menggila di Liga Thailand. Arhan menggila di Liga Thailand. Bek timnas Indonesia Pratama Arhan benar-benar membuat kejutan di Liga Thailand bersama True Bangkok United. Seusai tampil sebagai pemain utama, berkat penampilan memukau tersebut, Pratama Arhan dianugerahi pemain muda terbaik Liga Thailand pekan ke-20. Hal itu terungkap dalam laman media sosial resmi Liga Thailand di Instagram Thai League dilansir Selasa, 4 Februari 2025. Pemain muda terbaik pekan ini, Pratama Arhan dari True Bangkok United berhak atas Rising Star di Thai League, kata operator Liga Thailand. Arhan bermain selama 63 menit untuk klubnya, True Bangkok United, saat mereka menang 2-1 atas Nakhon Ratchasima pada pertandingan Liga Thailand akhir pekan lalu. Pertandingan melawan Nakhon Ratchasima itu merupakan penampilan kedua Arhan sebagai pemain inti Bangkok United. Sebelumnya, mantan pemain PSIS Semarang itu tampil selama 68 menit saat Bangkok melawan Lampung Warriors.
Pada laga melawan Nahon Ratchasima, Arhan menuntaskan 4 umpan silang akurat dan 2 operan kun, selain sukses melepaskan 38 operan dari total 44 umpan, dan memenangkan 4 duel. Kepindahan ke Bangkok United telah membuat Arhan lebih sering bermain dibandingkan dengan saat bersama dua klub sebelumnya, Tokyo Verdy dan Suwon FC, ketika pemain asal Blora itu sangat minim mendapatkan menit bermain. Kemenangan atas Nahon Ratchasima mengokohkan posisi Bangkok United pada peringkat kedua klasemen Liga Thailand dengan 43 poin, tertinggal 8 poin dari pemuncak klasemen Buriram United. Secara matematis, Bangkok United masih berpeluang mengejar Buriram United karena Liga Thailand masih menyisakan 10 pekan. Ragnar Oratmangoen berani jujur asal-usul Jay Idzes usai dirumorkan diincar Juventus. Kami sering membicarakan soal bermain untuk. Ragnar Oratmangoen buka suara soal asal-usulnya dan Jay Idzes sebelum bela timnas Indonesia. Ragnar Oratmangoen dan Jay Idzes pernah memainkan peran penting dalam kemenangan bersejarah Go Ahead Eagles atas Ajax Amsterdam. Dalam laga tersebut, tim mereka berhasil menundukkan salah satu raksasa Eredivisie dengan skor 2-1, menciptakan momen tak terlupakan bagi keduanya. Pada saat itu, Ajax masih ditangani oleh pelatih ternama Erik ten Hag, dengan skuad yang dihuni oleh pemain-pemain bintang seperti Anthony, Dusan Tadic, dan Lisandro Martinez. Ragnar dan Jay tampil sebagai starter dalam pertandingan tersebut, meskipun Jay Idzes harus meninggalkan lapangan pada menit ke-70, digantikan oleh Bod Lucassen. Penampilan solid mereka memberikan kepercayaan diri bagi Go Ahead Eagles sejak awal pertandingan. Bahkan, pada pertemuan pertama musim itu, tim mereka berhasil menahan imbang Ajax dengan skor 1-1. Kemenangan ini bukan hanya hasil dari kerja keras, tetapi juga menegaskan dominasi mereka di kandang. Menghadapi tim sekuat Ajax di bawah asuhan pelatih sekelas Ten Hag tentu bukan tugas yang mudah. Namun, Go Ahead Eagles mampu memberikan kejutan besar berkat determinasi yang kuat. Kini, Ragnar Oratmangoen dan Jay Idzes kembali berbagi lapangan, kali ini sebagai bagian dari timnas Indonesia. Kebanggaan mereka membela tanah leluhur begitu terasa, mengingat perjalanan panjang yang harus dilalui untuk mencapai momen ini. Seperti apa asal-usul Ragnar Oratmangoen dan Jay Idzes sebelum bela timnas Indonesia? Ragnar mengenang bagaimana Jay menjadi yang pertama kali memulai proses naturalisasi, yang kemudian menginspirasinya untuk melakukan hal serupa. Saya punya hubungan yang baik dengannya, Jay Idzes. Karena ya, kami mengetahui asal-usul kami dari Indonesia. Kami sering membicarakan soal bermain untuk Indonesia tapi saat itu kami ragu bisa terwujud, katanya dilansir dari laman Kita Garuda. Keakraban mereka semakin memperkuat kemistri di lapangan. Diskusi seputar warisan budaya dan ambisi bermain untuk Indonesia menjadi bagian penting dari perjalanan mereka. Kini, mereka tidak hanya membawa cerita masa lalu di Liga Belanda, tetapi juga harapan baru untuk timnas Indonesia. Jay Idzes diincar Juventus dan siap tinggalkan Venezia. Selain itu, Jay Idzes belakangan ini menjadi sorotan karena dikabarkan diminati oleh klub raksasa Italia, Juventus. Menurut jurnalis Italia, Antonello Anglini, Juventus telah menjalin komunikasi dengan Venezia untuk merekrut Jay Idzes. Namun, Venezia mematok harga tinggi sebesar 20 juta euro, sekitar 338 miliar rupiah. Untuk bek tengah tersebut, rumor ini menunjukkan pengakuan atas kualitas Jay sebagai pemain bertahan yang tangguh. Jika transfer ini terwujud, itu akan menjadi lompatan besar dalam karirnya dan membawa kebanggaan bagi sepak bola Indonesia. Dengan perjalanan karir yang mengesankan dan komitmen mereka. Mantan pemain Barcelona, Patrick Kluivert, mengungkapkan alasan ia mau mengambil keputusan melatih timnas Indonesia. PSSI resmi memperkenalkan Patrick Kluivert kepada publik sebagai pelatih baru timnas Indonesia, Minggu, 12 Januari 2025. Sebelumnya, PSSI telah mengumumkan pengganti Shin Tae-yong yakni Patrick Kluivert sebagai pelatih baru yang dikontrak PSSI hingga 2027. Pada Rabu, 8 Januari 2025, pelatih berusia 48 tahun tersebut akan menukangi timnas Indonesia dengan didampingi asisten pelatih asal Belanda, yakni Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Patrick Kluivert menjadi pelatih dengan banyak pengalaman sebagai pemain yang pernah berkarier di beberapa klub Eropa seperti Ajax, AC Milan, hingga Newcastle United. Namun, pengalamannya sebagai pelatih masih diragukan karena catatan selama menukangi beberapa klub sebelum tak cukup bagus. Sebelum memutuskan bergabung dengan timnas Indonesia, ia melatih klub Turki,
Adana Demirspor, mantan penyerang timnas Belanda itu tak cukup lama menukangi klub asal Turki tersebut karena ia mengundurkan diri buntut hasil kurang bagus. Situasi ini membuat Patrick Kluivert diragukan banyak pihak sejak awal diumumkan PSSI. Untuk itu, sebelum ia datang pun sudah banyak tekanan yang diberikan pecinta sepak bola Indonesia, akan tetapi, ia tak mempermasalahkan hal itu dan Patrick Kluivert pun mengungkapkan alasan mau bergabung dan melatih timnas Indonesia. Saya sudah bicara dengan Pak Erik tentang bagaimana kemungkinan dari tim ini, ujar Patrick Kluivert dalam jumpa pers yang turut dihadiri bolasport.com, Minggu, 12 Januari 2025. Menurutnya, alasannya karena ia juga melihat timnas Indonesia punya potensi, oleh karena itu, ia memilih mengisi posisi juru taktik tim Merah Putih ini. Dan saya lihat bagaimana tim ini punya banyak kekuatan dan terhormat juga bagi saya bisa menjadi pelatih Indonesia, ucap Kluivert. Banyak orang di sini mencintai sepak bola Indonesia, dan itu membuat saya semangat. Mantan pemain AC Milan tersebut mengatakan bahwa sebagai pelatih ia selalu berpikir positif. Soal budaya kerja, selalu positif fan kerja keras, dan straightforward, itu budaya yang akan saya terapkan kepada para pemain ketika jadi pelatih, kata Kluivert. Lebih lanjut, ia juga menceritakan soal proses rekrutmen yang sempat menjadi polemik di media sosial. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sudah menyusun rencana untuk bulan Maret nanti. Skuad Garuda akan menjalani laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan bertandang melawan Australia pada 20 Maret dan menjamu Bahrain pada 25 Maret. Salah satu yang jadi topik pembahasan antara Patrick, PSSI, dan Kemenpora adalah terkait transportasi yang paling efektif. Ketum PSSI, Erick Thohir menjelaskan bahwa Patrick Kluivert sudah bertemu dengan staf timnas Indonesia pada Senin siang ini. Mereka sudah mempertimbangkan agenda timnas pada bulan Maret nanti. Pasalnya, ada pemain skuad Garuda yang berkarir di luar negeri dan mereka memiliki waktu yang mepet untuk melawan Australia. Biasanya, semua pemain akan berkumpul dulu di Jakarta sebelum sama-sama menjalani laga tandang karena venue pertandingan yang dekat. Dia juga ketemu tim manajemen timnas, bukan tim kepelatihan tapi tim supporting system tim nasional. Karena kan ada pembicaraan soal ketersediaan pesawat terbang setelah lawan Australia, pemain Eropa ke Jakarta dulu atau langsung ke Australia, kata Erick Thohir. Masalahnya, pada tanggal 16 Maret masih ada pemain yang bertanding terutama tim-tim yang ada di Eropa. Sementara itu, Liga 1 menggelar pertandingan terakhir pada 13 Maret mendatang. Kondisi pemain menjadi fokus Patrick untuk menentukan rencana terbaik bagi skuad Garuda. Karena sebagian besar tanggal 16 Maret, mereka masih tanding. Ditambah perjalanan 1,5 hari ke Australia, tentu pemain punya kelelahan, lanjutnya. Erick menegaskan bahwa semua keputusan akan berdasarkan pertimbangan Adana Demirspor tersebut. PSSI dan Kemenpora akan mendukung penuh demi kepentingan timnas Indonesia. Apalagi, mereka membawa target untuk minimal mendapatkan 4 poin pada bulan Maret nanti. Hal ini dilakukan untuk menjagakan lolos ke Piala Dunia 2026 dan posisi Indonesia yang cukup menguntungkan di papan klasemen grup C. Nah, hal-hal seperti ini sangat detail. Kami PSSI dan Kemenpora intinya mensupport bagaimana misi ke Piala Dunia kita jaga. Itu komitmen kita sama-sama, tutupnya. Tak lama lagi bek Royal Antwerp Jairo Riedewald dan striker Oxford United Ula Romeni akan segera berseragam timnas Indonesia. Hal ini dikonfirmasi Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir di Gedung Kemenpora Jakarta pada Senin, 13 Januari 2025. Saat ini, kata dia, proses naturalisasi Jairo memasuki tahap penjajakan yang positif. Sementara itu, sambung dia, Ula dipastikan akan segera menjalani sumpah kewarganegaraan warga negara Indonesia, WNI, setelah menyelesaikan tes kesehatan. Saya rasa pelatih Patrick Kluivert tidak bicara jumlah pemain naturalisasi, tapi yang disampaikan salah satu pemain ketika diumumkan pelatih Patrick Kluivert bergabung, salah satu yang respons itu Jairo Riedewald. Tetapkan, masih, proses, ujar Erick Thohir. Ula sudah cek kesehatan, sudah ke kedutaan besar, tinggal menunggu sumpah WNI, sambung dia. Erick Thohir mengatakan saat ini sejumlah pemain naturalisasi memang sedang dalam tahap proses. Oleh karena itu, pihak meminta kepada publik untuk sabar menunggu semua proses yang sedang berlangsung. Erick Thohir menyebut berbagai pihak mulai dari Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menkumham, Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, hingga Presiden Prabowo Subianto mendukung langkah yang ditempuh oleh PSSI. Kita tunggu saja prosesnya karena ini semua proses. Pak Menpora sendiri sudah telepon Menkumham.
Menkumham juga mendukung seperti biasa. Kami juga sudah sosialisasi ke DPR minta dukungan. Bahkan, Bapak Presiden Prabowo sangat menjunjung tinggi bagaimana bangsa kita bisa dipandang dunia, pungkasnya. Bek Timnas Indonesia, Jai Idzes, mengaku girang bisa bersaing dengan pemain-pemain hebat di Serie A atau Liga Italia. Ia siap memberikan yang terbaik demi membawa Venezia FC bertahan di kasta teratas. Setengah musim sudah Idzes berkiprah di kasta teratas Liga Italia 2024 hingga 2025. Ia sanggup membawa Venezia FC promosi dari Serie B musim lalu. Sebagai pemain Indonesia satu-satunya di Liga Italia, Idzes merasa senang bisa menghadapi banyak pemain hebat. Itu merupakan sebuah tantangan positif untuk mengembangkan kemampuan. Semua tim di Serie A mempunyai pemain-pemain yang sangat kuat, setiap minggunya saya harus menghadapi pemain-pemain yang sangat kuat dan itu merupakan tantangan bagi saya. Ujar Idzes dikutip dari Tutto Venezia Sport, Selasa, 14 Januari 2025. Di pertandingan terakhir, Venezia harus mengakui kehebatan Inter Milan 0-1 di Stadion Pierluigi Penzo, akhir pekan silam. Dalam pertandingan tersebut, Idzes bermain penuh dan berperan sebagai bek tengah. Posisinya sedikit berubah karena banyak pemain yang absen dalam pertandingan itu. Meski demikian, pemain berusia 24 tahun tersebut merasa senang karena bisa membantu tim. Hari ini saya harus menghadapi pemain-pemain seperti Lautaro, Martinez, Mehdi, Taremi, Marcus, Thuram, Marco, Arnautovic, kata Idzes. Senang rasanya bersaing dengan pemain-pemain seperti itu, saya mencoba menikmati diriku sendiri dengan memberikan segalanya, tandasnya. Jai Idzes mengawal Dusan Vlahovic di laga Juventus versus Venezia. Foto, Instagram Jai Idzes. Pengalaman bermain di Liga Italia tentu akan dibawa Idzes ke Timnas Indonesia. Saat ini, skuad Garuda sedang rehat sebelum meneruskan perjuangannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Banyak target yang diusung pelatih asal Belanda itu kepada Timnas Indonesia. PSSI sudah memperkenalkan secara resmi Patrick Kluivert yang menjadi pelatih Timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Patrick Kluivert dikontrak berdurasi 2 musim dengan opsi perpanjangan 2 musim ke depan. Patrick Kluivert akan ditemani oleh Denny Lanzaat dan Alex Pastor sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia. Nantinya akan ada lagi 2 pelatih lokal yang bertugas di bawah komando Patrick Kluivert. Patrick Kluivert mengatakan bahwa ia sudah mempunyai sebuah rencana selama 4 tahun ke depan terhadap Timnas Indonesia. Rencana terdekat tentu saja membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Peluang skuad Garuda untuk melaju ke Piala Dunia 2026 cukup besar. Saat ini, Timnas Indonesia duduk di posisi ketiga klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengemas 6 poin dari 6 pertandingan yang sudah dijalani. Timnas Indonesia tertinggal 10 poin dari Jepang di posisi pertama dan terpaut 1 angka dari Australia di peringkat kedua. Untuk melaju ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia harus duduk di posisi pertama dan kedua pada klasemen akhir grup C. Saat ini, Timnas Indonesia menyisahkan 4 pertandingan lagi melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Kami sudah punya rencana 4 tahun ke depan. Kami sudah bagi itu ke dalam 2 rencana. Yang pertama membuat dampak positif di pertandingan dan melihat bagaimana hasilnya kami melaju ke Piala Dunia 2026, kata Patrick Kluivert. Patrick Kluivert juga memikirkan bagaimana caranya agar Timnas Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia 2030. Memang dibutuhkan sebuah komitmen yang tinggi agar prestasi Timnas Indonesia bisa meningkat. Fokusnya saat ini bagaimana caranya Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Kami membangun tim dan mengimplementasikannya untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026, kata Patrick Kluivert. Rencana selanjutnya Patrick Kluivert berusaha membantu agar Timnas U23 Indonesia lolos ke Olimpiade 2028. Nantinya yang bertugas menjadi pelatih Timnas U23 Indonesia adalah Alex Pastor. Mereka akan bekerja sama yang terbaik agar Timnas U23 Indonesia bisa lolos ke Piala Asia U23 2026. Setelah itu, Timnas U23 Indonesia bisa tampil di Olimpiade 2028 dengan harus masuk ke 3 besar Piala Asia U23 2026. Rencana kedua kami melanjutkan perjalanan untuk melaju ke Olimpiade 2028 dan Piala Dunia 2030, kata Patrick Kluivert. Patrick Kluivert mengakui perjalanan ini berat. Namun, ia harus tetap yakin Timnas Indonesia bisa menembus target yang diusungnya. Ada banyak hal yang harus kami capai. Tim kami juga sangat berkomitmen untuk mencapai target itu. Jadi kami akan mencoba mewujudkannya. Tutup Patrick Kluivert. Australia bakal menjamu Timnas Indonesia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Setelah itu, tim berjulukan Sochros itu bertandang ke Cina pada 25 Maret 2025. Tony Popovich menilai pertandingan bulan Maret sangat penting. Saya segera belajar bahwa setiap pertandingan, bisa dibilang,
adalah pertandingan yang harus dimenangkan, kata Tony Popovich. Tidak banyak waktu dalam sepak bola internasional untuk memikirkan pertandingan terlalu. Jadi kita tahu bahwa Maret adalah yang paling penting, tetapi kita juga tahu bahwa pada bulan Juni, mungkin ada pertandingan yang menentukan, ujarnya. Meski menilai laga melawan timnas Indonesia dan Cina penting, ia juga sudah menatap laga bulan Juni melawan Jepang dan Arab Saudi. Australia menjamu Jepang di Perth Stadium, Perth pada 5 Juni 2025. Setelah itu, laga terakhir bertandang ke markas Arab Saudi pada 10 Juni 2025. Kami memperoleh hasil yang baik saat melawan Jepang di kandang lawan, dan kami berharap dapat bermain melawan mereka di sini, kata Popovich. Saya perkirakan permainannya akan berbeda. Dengan dukungan tuan rumah, itu bisa cukup untuk memperoleh kemenangan penting, ujarnya. Grup C diisi oleh 6 tim. Klasemen Grup C dipimpin oleh Jepang dengan 16 poin. Di posisi kedua ditempati Australia dengan 7 poin, timnas Indonesia di peringkat ketiga dengan 6 poin. Arab Saudi di posisi keempat dengan 6 poin. Bahrain di peringkat kelima dengan 6 poin, Cina di posisi terakhir juga dengan 6 poin. Hanya juara dan runner-up grup lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Tim yang finish di posisi ketiga dan keempat akan bermain di putaran keempat untuk tiket tersisa.